Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnal, Stambuk N1D1 19050. Di sini saya akan membawakan makalah materi mengenai filsafat Islam tentang etika dan estetika. Dalam makalah kali ini, poin-poin penting yang akan saya bahas adalah mengenai pembahasan etika, prawacana, sekilas sejarah etika Syiah, dan etika teosentris dalam Islam dari kesadaran spiritual ke nurani moral. Poin pertama yaitu pembahasan etika memang merupakan pembahasan yang senantiasa aktual karena hampir dalam sepanjang zaman pemikiran manusia persoalan etika selalu dikaji. Di era para filsuf Yunani kuno seperti Socrates, Platon, Aristoteles, pembahasan etika seperti santapan sehari-hari. Demikian juga pembahasan etika turut mewarnai di saat adanya pergantian zaman dan abad, sehingga dalam konteks yang lebih modern kita mengenal apa yang disebut dengan etika komunisme, etika kapitalisme, dan seterusnya. Sebagaimana disinggung oleh Muhammad Bakir al-Asyadar, aktualitas etika ini dimungkinkan terjadi karena secara intrinsik manusia mendambakan dirinya sebagai manusia sempurna. Sementara kesempurnaan manusia terlihat ketika dia bisa menampilkan keindahan jiwanya, namun dalam perjalanannya itu seringkali manusia tersandung pada keburukan akhlaknya. Poin kedua yakni prawacana. Etika atau moralitas memainkan peran penting dalam setiap agama, sedemikian pentingnya hingga menuntut sejumlah orang agama itu tidak lain hanyalah etika. Dapat diargumentasikan bahwa dalam Islam, nilai-nilai moral yang dianggap sangat signifikan dan setidaknya merupakan bagian paling sentral dari agama. Untuk memulai pembahasan tentang topik ini, ayat-ayat Al-Quran yang melukiskan hikmah di balik diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul akan dikutip dari surah di bawah ini yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'asa fi ummayana rasulan minhum yatluna alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dolalim mubin. Yang artinya, dia yang mengutus kepada kaum yang buta aksara seorang rasul dari kalangan mereka untuk membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka serta mengajarkan mereka kitab dan hikmah, dan mereka sebelumnya sungguh berada dalam kesesatan yang nyata. Quran Surah Al-Jum'ah, surah kedua, ayat 62. Poin ketiga yakni sekilas sejarah etika Syiah. Menurut ajaran-ajaran Islam, manusia hanya dapat mengalami kemajuan melalui keimanan dan dengan melakukan amalan-amalan saleh. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusur illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang memiliki keimanan dan melakukan amalan-amalan saleh. Quran Surah Al-Asr ayat 103, surah 1-3. Merenungkan ayat-ayat ini dan ayat-ayat lain sepertinya menyebabkan munculnya sejumlah pertanyaan. Apa persisnya yang dimaksud dengan memiliki keimanan, dan apa itu ciri-ciri keimanan? Jenis perbuatan apa yang dapat dianggap sebagai amalan saleh? Sebagian besar keulamaan dapat dilihat sebagai sebuah perjuangan intensif untuk menjelaskan makna dan rincian-rincian dari dua sayap keselamatan, yaitu keimanan dan amalan-amalan saleh. Buku-buku berharga tentang teologi, hukum fikih,
tasawuf, teoritis dan praktik, filsafat dan moralitas, semuanya merupakan hasil dari upaya ini. Para ulama dengan berbagai kecenderungan dan keterampilan telah berusaha keras memahami rincian-rincian dari kedua sayap ini dengan berbagai cara yang berbeda. Adapun tujuan naskah ini hanya akan fokus pada pembahasan amalan-amalan saleh. Bidang moralitas harus dicatat bahwa ada dan masih banyak pendekatan berbeda terhadap persoalan ini. Para fuqaha Syiah, para teolog serta para pakar tafsir Al-Quran dan hadis, riwayat-riwayat yang berkaitan dengan perbuatan dan ucapan Nabi SAW atau 12 imam alaihissalam telah berusaha memahami prinsip-prinsip moral dan ajaran etika dari Al-Quran melalui berbagai metode. Sebagian mereka ingin membangun sistem etika Islam yang utuh yang akan memperoleh seluruh elemen dasarnya dari ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis. Mereka berpendapat bahwa inilah cara satu-satunya yang cocok untuk mewujudkan upaya-upaya tersebut. Poin keempat dan terakhir adalah etika teosentris dalam Islam dari kesadaran spiritual ke nurani moral. Berkali-kali istilah etika teosentris tidak digunakan untuk menandakan filsafat etika sistematis yang berpusat pada konsepsi khusus tentang Tuhan. Sebaliknya, apa yang dimaksud adalah suatu orientasi spiritual terhadap sifat ilahi, yaitu suatu orientasi yang menghasilkan sensibilitas etika dan ketulusan moral dengan standar ketetapan persepsi tentang sifat ilahi. Secara khusus, sensibilitas etika ini dihasilkan sesuai dengan kedalaman intuisi tentang keindahan Tuhan, persepsi tentang sifat ilahi atau kesadaran tentang realitas puncak. Sifat ilahi fondasi paling dalam dari sikap moral. Dengan kata lain, kesadaran spiritual menciptakan kesadaran moral, kejujuran pada level metafisika yang melahirkan ketulusan pada level etika. Dari kesadaran spiritual ke nurani moral digunakan untuk keindahan di sini adalah jamal. Salah satu dari asma Allah adalah Al-Jamil, yang indah. Harus diperhatikan bahwa asma Allah menurut riwayat berjumlah 99 secara kolektif ditunjukkan dalam Al-Quran sebagai nama-nama yang paling indah. Al-Asma Al-Husna, kata untuk yang indah di sini datang dari akar kata yang lain, yaitu hasanah, bagus, baik, dan indah. Deskripsi tentang asma Allah ini terdapat dalam suatu bagian penting dalam Al-Quran, yang di situ beberapa nama demikian disebutkan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang menggandakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai asmaul husna. Bertasbihlah kepadanya apa yang di langit dan di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Hasr ayat 56, surah ke-22 sampai ke-24. Terakhir kesimpulan. Dengan demikian, cinta memakan peran esensi dalam etika Islam, tasawuf Islam, teolog Islam, dan bahkan filsafat Islam untuk membuat sebuah potret Islam tentang dunia termasuk kisah tentang alam, Islam tentang dunia termasuk kisah tentang alam semesta dan umat manusia, dan kemudian perlakuan Allah terhadap umat manusia. Seseorang senantiasa perlu memerhatikan betul pengertian tentang cinta. Allah sendiri adalah cinta dan telah menciptakan dunia karena cinta. Dia memperlakukan umat manusia dengan cinta. Keimanan juga berawal dari cinta. Suatu cinta gemilang bagi kebenaran tertentu dan diharuskan untuk berkembang melalui nutrisi cinta ini sedemikian rupa hingga cinta seorang terhadap Allah yang Maha Benar, Al-Haq, memenuhi seluruh bagian dari hatinya dan mengatur seluruh aspek dari kehidupannya. Cinta terhadap Allah dapat bertambah hanya ketika seseorang
mereduksi egoisme, dan jika ia pada akhirnya dapat melepaskan diri dari egoisme dan dari akunya, maka ia akan menjadi manusia sempurna yang kehendak dan ridahnya merupakan kehendak dan keridaan. Allah cinta terhadap Allah, dan kebebasan dari egoisme dapat diperoleh pertama-tama melalui pengorbanan dan hilangnya keinginan karena Allah dan para hambanya, dan kemudian dengan tidak memiliki keinginan selain dari apa yang Allah inginkan dan tidak ada kehendak selain dari kehendaknya. Sekian dari makalah materi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.